tempat terpisah, kejadian yang semestinya bisa dihindari justru kembali memakan korban. Tergiur durian runtuh dari giveaway Baim Wong senilai 30 juta rupiah, pasangan suami istri di Lampung justru menjadi korban penipuan. Pasangan yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani ini menjadi korban modus penipuan berkedok giveaway Baim Wong. Meski sudah banyak pelaku yang dibekuk polisi, namun para pelaku culas ini justru masih terus bertebaran di sosial media, khususnya media berjejaring pertemanan. Pertamanya itu saya lihat Facebook teman, terus di situ teman saya itu menang kuis undian giveaway dari Baim Wong dan saya itu tertarik karena itu tetangga. Terus setelah itu saya ingin tahu caranya, saya tanya. Setelah itu saya dikasih nomor WA Baim Wong, saya ngecatlah nomor WA Baim Wong itu, saya dikasih kuis, terus dikasih pertanyaan, saya bisa jawab dengan benar. Setelah itu dipastikan saya menang 30 juta. Setelah sebelumnya meyakinkan korban dengan kartu tanda penduduk Baim, voice note Baim, serta video Baim yang tengah berada di teller bank menghitung uang, kini pelaku dengan lihainya melakukan video call dengan wajah Baim Wong. Nah, setelah saya menang 30 juta, saya sempat di video call oleh Baim Wong. Setelah di video call Baim Wong itu dimatikan, terus ada WA kalau menang 30 juta itu harus pakai jaminan dengan mentransfer uang sebesar 750. Tentu saja hal itu semakin membuat korban yakin jika giveaway itu benar dari Baim Wong. Dari keyakinan korban itulah pelaku menguras habis uang korbannya dengan alasan pajak, pengurusan dokumen dan lain-lain. Setelah saya transfer, itu ada WA kembali dari Baim Wong itu harus bayar lagi untuk pajak kepolisian sebesar 2,5 juta. 2,5 juta saya transfer kembali. Setelah itu, setelah saya transfer ada WA lagi kalau itu masih ada lagi untuk kwitansi sebesar 3 juta. Dan uang itu saya transfer kembali, ditransfer oleh suami saya. Dan setelah transfer yang 3 juta itu katanya sudah terakhir. Karena sudah masuk banyak, karena saya takut uang saya itu tidak kembali, saya disuruhlah transfer lagi yang 5 juta itu untuk biaya bank. Dan saya juga mencarikan lagi dan mentransfer itu sebesar 5 juta untuk biaya bank itu. Sudah biaya terakhir, kok masih ada lagi 7 juta. Dari situ saya mulai curiga dan tidak mentransfer lagi. Sejatinya, Hari Purwanto yang merupakan ayah korban sudah memberitahu kepada anaknya jika ia tengah terjerat dalam modus penipuan. Sayangnya, teguran atau nasihat dari ayahnya tak sedikit pun membuat Devi berhenti mentransfer. Justru ia semakin rajin mentransfer ke penipu, hingga akhirnya ia sadar jika ini adalah penipuan. Dia tuh ngotot loh mas, ngotot, terus sama ngambil uang tuh nggak seperti biasanya, nggak pernah minta uang, nggak pernah nyari-nyari sendiri, bahkan kasur itu dipulak-balik, aku di ladang. Setelah itu aku berpikiran nanti kalau gimana anakku kok katanya dikasih hadiah kok malah suruh ngirim duit gitu loh. Jadi aku kepikiran, terus aku pulang ternyata aku lihat duitku udah diambil. Makanya terus anak saya perempuan itu saya bentak, makanya jangan main HP terus. Tiap tahun selalu ada korban penipuan yang mencatut nama Baim Wong. Bahkan Baim sudah kehabisan akal. Bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan otak dari penipuan berkedok giveaway dirinya? Meski beberapa tersangka berhasil dibekuk pihak polisi, namun korban kembali bermunculan dengan kerugian bermacam-macam. Bahkan Baim pernah mengganti kerugian yang dialami korban. Meski sudah memberitahu agar tak tertipu lagi dengan memajang semua kebohongan pelaku di sosial medianya, toh nyatanya korban masih saja bermunculan. Saya udah lama, dari tahun 2018 pernah nangkep sebenarnya. Cuman setelah itu banyak lagi korban, kirain saya jerah. Terlalu banyak korbannya, yang akhirnya saya sendiri juga sebenarnya bingung harus gimana. Tapi lama-kelamaan banyak dari mereka yang ngadu ke saya kalau emang ketipu terus. Yang akhirnya puncaknya sebenarnya dari warga asing Singapura yang ditipu 140 juta.
Nah sampai sekarang sebenarnya tindak lanjutnya belum ada. Malah setelah itu banyak yang melapor lagi ke saya, DM segala semuanya. Yang akhirnya saya panggil satu-satu ke sini. Bicara penipuan giveaway yang ada di WhatsApp, Facebook, habis itu sekarang TikTok, dan juga SMS juga ya. Penipuannya dari sana semuanya. Pemirsa, pemain sinetron Cinta Tanpa Karena Oci Rosdiana tengah berbahagia. Sebab di hari ulang tahunnya yang ke-25, Oci mendapat kejutan dari para sahabat, terutama para kru dan pemain sinetron. Iya. Ada sini nggak apa-apa. Datang situ ada. Make a wish. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di tahun aku yang baru ini 25 tahun semoga semakin sehat ya aku dan kita semua. Semakin berkah juga aku dan kita semua. Terima kasih banyak seluruhnya sudah menyempatkan waktu datang dan membawa kue terus gift juga, ini gemes banget, thank you. Aku titip lilinnya ya. Iya. Tapi daripada itu tepuk aja ya. Alhamdulillah aku selalu dikelilingi sama orang-orang baik, semoga bisa seterusnya seperti itu. Aku bersyukur banget bisa punya teman, sahabat, keluarga, dan istilahnya keluarga baru nih di Cinta Tanpa Karena yang udah seperti keluarga banget. Ya kemarin aku dikerjain. Gimana Pak surprise-nya? Sebenarnya udah dari siang mereka ceng-cengin aku kayak nanti malam kita cemurin Oci, ntar malam kan Oci sampai malam gitu. Terus aku bilang kayak iyain aja, soalnya kayak aku yakin aku bisa kabur. Aku sengaja itu kan pakai dress panjang tapi aku pakai celana dalamnya, jadi in case aku mau lari aku langsung angkat roknya. Aku udah angkat roknya, udah angkat terus aku lari di kampung. Oci mengaku bahagia sebab di hari jadinya ia mendapat kejutan dari banyak orang, terutama orang-orang terdekat yang disayanginya. Lantas bagaimana Oci memaknai pertambahan usianya ini? Kebahagiaan Oci semakin lengkap ketika kejutan ulang tahunnya disertai dengan hujan hadiah. Lantas mana hadiah yang paling spesial bagi mantan JKT48 itu? Itu dia teman-teman nggak berhenti ngucapin, kasih surprise juga. Terus kalau hari ini memang banyak kedatangan dari fansnya Cinta Tanpa Karena, terus juga dari Oci Lovers, terus juga dari tim, ada namanya tim Nutafa, jadi kayak Nuna, Dipta, Safa gitu. Jadi mereka emang sengaja bikin kayak project surprise buat aku gitu. Di tengah kebahagiaannya menerima kejutan ultah, seorang pria diketahui ikut bahagia. Kabarnya pria inilah yang disebut-sebut sumber kebahagiaannya. Sebab selain kado, dialah pria yang kini menjadi kekasihnya. Benarkah demikian? Kado dari mama udah pasti yang paling spesial ya doa. Cuman kayak kalau yang lain-lainnya ada lah gitu. Gitu deh. Dari kekasih juga ada ya Kak? Ada dong, ada deh. Ya aku cuma berdoa di umur yang sekarang ini semakin lama semakin baik dalam berkarir, dalam beribadah, dalam segala hal. Aku cuma mau ngucapin terima kasih banyak buat semuanya yang udah mendoakan aku dan surprisein aku. Semoga doa-doa yang kalian doain ke aku berbalik ke kalian. Pasangan Epy Kusnandar dan Karina Ranau tengah sibuk dengan kegiatan kuliner. Ya, Epy dan istri kini semakin sibuk setelah menggeluti bisnis kuliner di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dan keseharian Epy serta Karina dimulai sejak subuh hingga warungnya siap melayani pembeli. Ya pemirsa, pembeli sudah mulai ramai. Emang jam-jam segini ada yang ke kantor, ada yang kuliah, ada yang ke mana-mana. Ya, mereka sedang menikmati sarapan, menyongsong harapan. Tuh.
kita mau bantu-bantu dulu ya. Bukan hanya itu, Epi yang dikenal sebagai aktor dan populer dalam penampilannya dalam series Preman Pensiun, tak segan membantu istrinya di dapur, termasuk urusan cuci piring. Selain soal menu makanan, warung yang dilakukan bersama, kemesraan dan keharmonisan pasangan Epi dan Karina terlihat ketika keduanya saling adu challenge. Lantas sanggupkah Epi menerima tantangan dari Karina untuk melipat kertas bungkus nasi uduk? Wah, bungkus. Aduh, ya sebentar ya. Ini bisa kan melipet bungkus gini? Iya, biasanya saya itu ibu-ibunya lagi sibuk. Set gini ya, Bu. Bu, gini ya, Bu. Gini, Bu. Oh, digitu dulu. Biar bungkus sendiri aja. Oh, digitu dulu. Nggak usah diajarin, Bu. Oh. Oke. Aja ya. Set. Pakai apaan? Ini. Telur? Iya pakai. Bungkusnya gimana nih? Maaf ya. Hah? Ah, rapi. Kemket. Oh, iya. Ini begini, ini, terus ini dirapit. Ada pola ya? Lebih sulit ngapal naskah. Iya, biasa baca naskah, ini suruh bungkus nasi uduk. Jadi si lidinya itu nggak ditidurin di dalam tadi, jadi posisinya tetap gini. Oh. Epi Kusnandar, layaknya preman pensiun dalam versi nyata. Setidaknya ia yang terkenal sebagai aktor senior karena sudah memerankan sejumlah judul film tak segan berjualan nasi uduk. Dan Epi terlihat sangat menikmati perannya dalam membantu istri berjualan. Dan jika sudah cocok, lantas benarkah Epi akan meninggalkan dunia film dan fokus berjualan? Ya pemirsa, terima kasih sudah datang dari subuh ya. Tadi saya ikut bantu-bantu istri saya. Mulai dari persiapan ya, bikin nasi uduk, nyiapin segalanya untuk menyongsong mereka sarapan, menjemput harapan. Mudah-mudahan Kedepannya usaha kecil-kecilan kami bisa stabil, berjalan terus. Ya walaupun ya warung kecil-kecilan begini sedikit tapi barokah. Insya Allah. Amin ya. Tambah usia, tambah berkah. Amin. Pemirsa, sebuah video pernikahan menjadi viral setelah seorang ayah melepas putrinya yang menikah dengan sebuah lagu yang dipopulerkan Virgon Saat Kau Telah Mengerti. Pria yang mengenakan busana serba abu-abu itu terlihat percaya diri memberikan nasihat dengan lagu yang liriknya dirasa paling sesuai dengan momen pernikahan putrinya. Aksi ayah menyanyi di hadapan putri dan menantu serta besan dan para tamu undangan menjadi viral lantaran mereka yang mendengar begitu larut dalam suasana haru. Apalagi si ayah menyanyikannya dengan penuh makna dan perhatian sebagai orang tua. Dan suasana benar-benar mengharu biru ketika di tengah lagu si ayah yang menyanyi dengan penuh penghayatan mulai terisak. Hingga akhirnya si ayah tak kuasa menahan tangis bersama dengan putrinya yang kini sudah dewasa di akhir lagu yang dinyanyikannya. Bila
aku tadi lihat sendiri dari videonya, aku juga cukup terharu juga ya. Karena nanti mungkin kedepannya aku akan jadi sosok ayah juga dan akan merasakan apa yang nanti ayah rasakan. Mungkin bagi ayah yang di video tersebut itu, saya melihat sedikit cuplikan videonya dan saya terasa sedih, apalagi di situ sosok ayah yang benar-benar sayang sama putrinya. Mungkin dia belum siap untuk melepas putrinya, tapi mau nggak mau putrinya harus melanjut ke kehidupannya selanjutnya, karena nggak selamanya si putrinya akan selalu ada sama ayahnya. Apalagi kerekatan antara putri dan bapaknya sendiri itu sangat kuat. Ya kalian bisa tahu lah betapa sedihnya nanti ketika kita menjadi orang tua. Apalagi nanti aku akan jadi orang tua, pasti akan merasa sedih juga dan akan merasakan juga dan akan melepaskan anak saya juga untuk menyambung hidupnya masing-masing. Kepedihan hati masih dirasakan oleh Inara Rusli sebab keinginannya untuk segera berdamai dengan mantan suaminya Virgon belum tuntas. Walhasil postingan Inara di tengah hari bahagia anaknya dianggap menyindir Virgon secara menohok. Ketemu saja dahulu antar keluarga, bahas dan negosiasi poin-poin yang disepakati sesuai dengan pertemuan-pertemuan yang sudah diusahakan sebelumnya. Kalau memang punya itikat baik dan etika. Inara terdengar bingung, niat baiknya untuk menyelesaikan masalah dan berdamai masih sulit terlaksana. Inara juga geram ketika mengetahui jika Virgon masih belum mencabut laporan polisi yang terkait dugaan illegal akses yang dilakukan oleh Inara. Jika benar Virgon belum mencabut gugatan ilegal akses, tentu saja peluang Inara masuk penjara masih besar. Sebab itulah Inara terdengar tak terima, sehingga dalam unggahannya Inara menekankan soal etika. Etika yang membedakan kita dengan perilaku binatang. Inara juga tak mengerti jalan pemikiran mantan suaminya. Itu sebabnya Inara sempat menangis usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, mengingat sikap Virgon yang tetap mempolisikan dirinya. Nggak tahu dia seperti ini, seharusnya dia sebagai bapak bijak tahu bahwa bagaimanapun aku ini ibu dari anak-anaknya. Inara yang semula tenang kini mulai naikkan nada suaranya. Ia kembali mengungkit masalah nafkah anak sebesar 75 juta per bulan dan harus dibayar oleh Virgon. Nggak usah deh yang transfer sesuai putusan pengadilan, yang benar-benar secara fakta saja. 75 juta ditransfer 20 juta. Bapak yang bijak, dia juga harusnya tahu bahwa menyakiti ibu dari anak-anak juga bukan perbuatan yang mulia, yang bijak, yang bisa ditiru sama anak-anak. Bukan cuma mempersulit nafkahnya aja, yang sudah turun putusan di pengadilan. Berapa yang ditransfer berapa? Gak usah deh yang transfer yang sesuai dengan putusan pengadilan, yang benar-benar secara fakta aja deh gitu. Bulan anak-anak 75 transfer 20. Sisanya kalau bukan saya harus kerja gimana? Sekarang masih harus saya mau menjarakan saya nggak tahu ya itu dia dan orang-orang di sekelilingnya ini maunya apa. Kini Inara harus menghadapi pelaporan mantan suaminya. Sekalipun resmi bercerai, namun perseteruannya dengan mantan suami masih belum tuntas, terutama soal royalti dan harta gono gini. Lantas apa yang akan dilakukan Inara terkait sikap Virgon? Tega atau tidak kan klien kami juga dilaporkan kan, ada juga laporkan. Ya. Dari terlapor juga ada, jadi saling lapor. Jadi memang saling melapor dan memang belum ada perdamaian dari antara saling melapor itu, kita memang belum ada perdamaian. Tadi per hari ini saya sudah tanyakan kepada klien kami, intinya kasus tetap dilanjutkan sampai ke proses hukum ke pengadilan.
Pemirsa, rumah produksi Falcon Pictures kembali merilis film bergenre drama komedi romantis Pasutri Gaje. Pasutri Gaje dipastikan akan rilis di bioskop tanah air pada Rabu 7 Februari 2024. Film Pasutri Gaje merupakan adaptasi dari webtoon populer karya Anissa Nisfihani, menceritakan tentang hiruk-pikuk kehidupan pasangan yang baru menikah dan berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Film Pasutri Gaje dibintangi oleh Reza Rahardian yang berperan sebagai Adimas dan Bunga Citra Lestari yang berperan sebagai Adelia. Ditemui di salah satu lokasi, Reza Rahardian dan sejumlah pemain Pasutri Gaje sidak ke Kelurahan Pisangan Timur dalam rangka promosi film Pasutri Gaje. Reza dan kawan-kawan pun bertemu dan menghibur warga sekitar. Reza dan para pemain Pasutri Gaje pun datang dengan memakai outfit sesuai karakter di film. Outfit hari ini sesuai dengan karakternya. Saya berperan sebagai Adimas kan di film Pasutri Gaje. Ya seragamnya di film itu hari-harinya seperti ini ketika bekerja. Sama dengan Bunga Citra Lestari. Seragamnya juga sama karena kami berdua pasangan suami istri yang bekerja di kelurahan dan kecamatan. Terima kasih sudah berkumpul di tengah, ini saya tahu lagi hujan. Terima kasih semuanya sudah berkumpul dan terima kasih buat Kelurahan Pisangan Timur yang sudah memberikan tempat buat kami para cast dari Pasutri Gaje untuk datang bertemu dengan warga-warga di sekitar sini untuk mempromosikan film kami. Ya kangen juga, udah lama nggak promo film, ketemu warga langsung, bisa datang gitu. Yang paling menarik kan sebenarnya adalah ketemu dengan para warga di daerah yang kami kunjungi, bisa berinteraksi, bisa mempromosikan filmnya. Semoga juga mereka senang bisa ketemu, mudah-mudahan gitu. Jadi sebenarnya ini lebih bagaimana kami sebagai pemain bertemu langsung dengan warga-warga juga. Meski sempat didera hujan deras, namun rupanya antusias warga menyambut para pemain film Pasutri Gaje sangat luar biasa. Semangatnya di tengah hujan gitu kan, masih menyempatkan datang, menyempatkan waktu, ya saya sangat menghargai waktunya ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak juga gitu. Sesuatu yang segar lah. Artinya saya belum pernah kan melihat saya berperan dengan seragam seperti ini. Jadi kalau berperan jadi presiden sudah, jadi PNS juga harus gitu. Gitu aja. Di lain tempat, sejumlah selebriti tanah air pun datang ke special screening film Pasutri Gaje. Dan seperti inilah keseruan special screening Pasutri Gaje. Thank you buat semua yang udah datang di sini. Mudah-mudahan enjoy the movie. Kalau suka sama filmnya, boleh ketawa sekuat-kuatnya, jangan terlalu jaim. Jangan ditahan-tahan semuanya. Sebenarnya aku tuh udah baca ini di webtoon waktu aku zaman SMA. Waktu aku nonton, jadi aku sedikit throwback zaman-zaman aku sekolah kayak, wah ini sesuai sama webtoon yang kita baca. Jadi mikir-mikirnya tentang pernikahan ya. Seru. Kalian wajib banget nonton sih guys. Romcom kayak gini kayaknya udah lama nggak ada di Indonesia ya. Udah lama nggak ada yang sebagus ini ya. Tadi nontonnya fun banget. Nonton sampai dari duduknya nyandaran sampai maju gini, gara-gara seru. Melihat Jessica Ungu yang klik gitu. Gue jarang banget nonton
Inilah detik-detik ketika seorang ibu paruh baya hendak masukkan motornya ke garasi. Sekilas dari rekaman CCTV tak ada yang mencurigakan. Tapi setelah emak-emak yang diduga tinggal di sebuah komplek kawasan Sumatera Selatan ini masuk dan memarkirkan motornya, tiba-tiba seorang pria mengenakan jaket hitam lengkap dengan helmnya masuk. Pria tersebut tampak mengeluarkan benda tajam. Dan yang mengejutkan rupanya benda tajam itu untuk memutuskan tali tas yang masih dijinjing ibu paruh baya tadi. Sempat melawan, ibu paruh baya itu tersungkur. Sementara penjambret langsung kabur membawa tasnya. Celakanya, kondisi rumah dan sekitarnya tengah sepi, sehingga penjambret bisa dengan leluasa melancarkan aksinya. Dilihatin nggak ada orang lain masuk. Ini dia. Langsung dirampok, udah tahu kan tasnya ada uang. Lari. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Seorang ibu-ibu dijambret di depan rumahnya sendiri, dan ini sangat disayangkan dan sangat membuat saya juga ikut prihatin ya Ibu ya. Memang kadang kejadian-kejadian seperti ini tidak bisa diprediksi dan tidak bisa diduga-duga. Apalagi ketika kita berpergian, terus kita juga lupa menutup garasi atau lambat gitu karena pikir udah di depan rumah atau pikir udah aman gitu karena udah di depan rumah. Tapi hal ini tidak membuat kita aman sama sekali karena memang kejahatan itu bisa terjadi di mana saja, walaupun di dalam rumah sekalipun kalau kita tidak berhati-hati memang sangat rawan gitu, apalagi di kota-kota besar, bahkan di kampung pun kadang juga terjadi. Namanya orang punya niat jahat, kita nggak pernah tahu kapan dan di mana gitu kejadiannya, dan niat orang-orang itu bisa saja karena kesempatan juga gitu. Aksi kejahatan yang nyaris tak terduga ini memang seringkali terjadi di komplek perumahan di mana penduduknya sepi ketika siang hari. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Bisa jadi sebenarnya kalau sampai ibu ini udah dipantau, mungkin sebenarnya udah dipantau beberapa kali. Tapi kalau menurut aku jadi lagi baca nih kira-kira timing yang tepat kapan gitu. Jadi dia udah baca, oh di sini jam segini keluar, oh posisinya sendiri, lalalala segala macem gitu. Karena kayaknya kalau untuk benar-benar sekali dia pantau agak sedikit nekat sih gitu. Dan tentunya ini menjadi pelajaran buat kita, ibu-ibu rumah tangga atau anak muda atau siapapun yang di luar sana yang lagi berpergian terus pulang dari bank atau pulang dari ambil ATM atau ambil duit di ATM atau lagi pulang belanja lain sebagainya, menggunakan perhiasan juga atau lagi punya duit atau menaruh duit di bawaannya di dalam tas atau segala macam, itu memang hati-hati. Kalau bisa sih dimanapun kita berada memang harus memperhatikan keselamatan kita, keamanan kita, dan waspada karena kejahatan itu bisa terjadi di mana saja. Jika di Sumatera Selatan aksi penjambretan marak di kompleks perumahan, di Jakarta juga aksi penjambretan kerap mengintai warga Jakarta bahkan di jalanan ramai. Dan berikut ini detik-detik aksi penjambretan yang terekam jelas oleh kamera pengawas CCTV. Serem banget ya setelah lihat video ini, ibu-ibu sedang bersepeda terus kena jambret dan si ibunya itu jatuh gitu. Alhamdulillah sih si ibunya masih selamat, tapi bagaimanapun juga ini tetap harus menjadi pelajaran buat kita semua supaya kita lebih waspada dan hati-hati lagi. Jangan pernah naruh barang sembarangan, barang berharga itu harus dijaga gitu ya. Korban adalah seorang wanita pesepeda yang langsung jatuh tersungkur usai dijambret oleh seorang pengendara motor.
Menurut salah seorang saksi, aksi penjambretan terjadi sekitar pukul 7 Rabu pagi kemarin saat korban tengah asik menggoes santai sepedanya dari arah Jalan Sumeneb menuju Menteng. Saat melintasi Jalan Latu Harhari, korban dipepet seorang pengendara motor yang langsung merampas barang berharga korban. Korban yang panik dan tak mampu menjaga keseimbangan seketika terjatuh bersama sepeda goesnya hingga mengalami luka di bagian lengan dan kaki. Langsung jatuh. Jatuhnya langsung ke trotoar ceweknya tuh. Penjamretnya nggak tahu bang, soalnya kan pakai helm kemarin. 2 orang. Ini arah ke sana bang. Kejadiannya kemarin sekitar jam berapa? Jam 7 ya, 7.20-an lah. Itu ada mobil, ada motor, ada sepeda, ada cewek bersepeda di pinggir sini bang. Tapi ada belakangnya ada mobil. Tapi apa? Jambretnya nyalip, mobilnya nyalip sebelah kiri, terus langsung nyambret, terus dorong itu cewek. Dari informasi yang kami dapat, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Menteng. Sayangnya hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kejadian tersebut. Lantas bagaimana selebriti melihat situasi kota yang kian marak dengan aksi penjambretan? Ya, tindakan penjambretan sangat tidak terpuji dan harus ada saksi hukumnya. Tapi sebagai pengendara sepeda, harus waspada juga gitu. Jangan sembarangan bawa barang-barang berharga yang mudah, yang nyolok, yang menyolok di mata. Contoh handphone, kalau bisa naik sepeda jangan sambil nge-vlog atau ngonten, ya kan? Ya dong, itu kan memancing para tindak kriminal. Terus kalaupun bawa tas, ya bawalah tas yang benar-benar aman, yang sangat sulit untuk dijangkau oleh para tindak kriminal. Tetap harus waspada, simpan barang berharga sebaik mungkin. Jadi kitanya yang harus waspada dan tetap berhati-hati. Itu aja sih saran saya. Sementara aksi penjambretan kian memprihatinkan, euforia tim nasional Indonesia rupanya tengah mempuncak setelah berhasil lolos ke 16 Piala Asia. Para pemain timnas pun menumpahkan kebahagiaannya dengan menyambangi ruangan istirahat pelatih kesayangannya Shin Tae-yong. Suasana kehebohan pun pecah. Guys, look. I was already packing my stuff. But we are here a couple more days. Thank you.
We made history. Sapa teman-teman Garuda. Bersyukur, terus pemainnya juga katanya gerebek kamar pelatihnya saking senengnya, mungkin ya, jangankan pemain, kayaknya gue ada di situ gue gerebek juga. Makasih bakal bilang begitu, sumpah. Ya, Timnas Indonesia akhirnya mendapatkan tiket lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Setelah menjalani semua laga di grup D, tim asuhan pelatih asal negeri Ginseng Korea ini mendapatkan peluang lolos ke 16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Ya, selain mendapatkan jalur prestasi peringkat ketiga, pertandingan antara Oman dan Kirgistan juga menjadi penentu. Skor 1-1 atau skor imbang ini menjadi penentu yang membuat Indonesia kemudian lolos ke babak 16 besar. Ini masih berasa begadangnya agak ngaco tidur gara-gara nonton bola, tapi nggak apa-apa lah, kan cuman itu yang bisa saya yang lakukan untuk mendukung timnas, soalnya lagi bekerja juga. Aduh, pengen sih, doanya semoga timnas jadi juara pastinya, semoga pemain-pemainnya juga menunjukkan bakat kepada seluruh Asia, ya seluruh dunia, bahwa Indonesia tuh di bidang sepak bolanya tuh maju, keren dan hebat. Sukses masuk ke 16 besar tentu saja tak hanya dirasakan para pemain dan pelatih, tapi juga dirasakan para selebriti pecinta sepak bola tanah air. Lantas bagaimana luapan bahagia mereka? Pastinya senang banget karena sejarah banget, ini udah lama banget Indonesia nggak masuk 16 besar Piala Asia loh. Udah merinding kan? Bersyukur, bangga, selamat untuk Indonesia. Timnas kita kuat, timnas kita pasti juara, timnas kita pasti di laga ini, di laga AFC ini bakal mencatat sejarah sebagai juara. Amin. Good, maksudnya kayak perjuangan timnas selama ini nggak sia-sia, meskipun kemarin kalah sama Jepang, tapi bisa membuktikan, harusnya 2-1 ya, tapi karena ada own goal, ada bunuh diri, jadi 3-1. Untuk menyaingi Jepang ya emang nggak gampang, tapi sampai sejauh ini good banget. Semoga timnas bisa memberikan yang terbaik, 16 besar, 8 besar, 4 besar sampai final. Meskipun nanti ketemu Australia, tim pertama yang masuk Pildun, tapi optimis kita bisa menang.